ひもとうまるちゃん R は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu teori hierarki. Apa sih teori hierarki kebutuhan Maslow itu? Nah, sebelum mengetahui definisi dari teori hierarki kebutuhan dari Maslow ini, mari kita jabarkan lebih dahulu apa itu hierarki. Hierarki ini adalah suatu tingkat atau susunan. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Dengan kata lain, manusia tidak akan bisa mencapai kebutuhan yang paling tinggi tanpa menyelesaikan kebutuhan yang paling rendah. Misalnya adalah kebutuhan sandang dan pangan. Jadi, pada dasarnya manusia akan memenuhi dulu kebutuhan makanan dan pakaiannya untuk hidup sebelum naik ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Misalnya, kebutuhan kesehatan dan sebagainya. Intinya, manusia normalnya mementingkan kebutuhan primer lebih dahulu sebelum bisa memenuhi kebutuhan tersiernya. Teori tersebutlah yang bisa menjawab mengapa sebagian masyarakat tetap memaksakan bekerja di tengah pandemi COVID-19 yang sempat merebak besar di seluruh dunia. Masyarakat itu menyadari bahwa mereka harus bekerja untuk bisa hidup. Kemudian hierarki itu dibagi atas 5 pembagian. Yang pertama itu ada fisiologis, yang kedua ada keamanan dan keselamatan, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada harga diri, dan yang kelima ada aktualisasi diri. Nah, yang pertama itu kita masuk ke kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar atau fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling bawah atau paling konsep teori hierarki kebutuhan Maslow. Artinya kebutuhan ini menjadi kebutuhan biologis dan fisik. Kebutuhan dasar ini harus dipenuhi oleh seorang individu untuk membaca. Nah, contoh dari kebutuhan ini seperti makan, air, tidur, kebutuhan seksual, dan lain sebagainya. Ketika hal itu tidak bisa dipenuhi, maka tidak mungkin individu akan naik ke tingkat selanjutnya. Yang kedua itu ada kebutuhan rasa aman. Setelah mampu bertahan hidup, sandang, dan pangan, kemudian seorang individu mulai memikirkan tingkatan rasa aman. Maslow menjelaskan bahwa rasa aman ini adalah secara batin maupun fisik. Kebutuhan rasa aman ini misalnya adalah rasa aman dari penyakit, rasa aman dari bahaya, rasa aman dari bencana, dan rasa aman dari tindakan kriminal. Contoh nyatanya adalah seorang yang sudah mampu membeli asuransi kesehatan agar dirinya terjamin ketika dihadapkan dengan penyakit. Yang ketiga itu ada kebutuhan sosial. Pada tingkat ketiga ada kebutuhan pada aspek sosial yang meliputi rasa cinta kasih sayang dan juga kepemilikan akan sesuatu. Pada tingkatan ini Maslow menjelaskan kenapa manusia bisa jatuh cinta, karena manusia mencari cinta dan kasih sayang dari orang lain didasarkan pada kesepian, kesendirian, kecemasan, stres, sampai depresi yang berlebihan. Rasa dan cinta ini terbagi menjadi 2, yaitu defiance love dan being love. Yang keempat itu ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan mendapatkan penghargaan ini menjadi tingkatan keempat dalam hierarki Maslow. Artinya penghargaan dalam hal ini bukan selalu soal hadiah, tetapi soal harga diri. Harga diri ini terbagi menjadi 2, yaitu menghargai diri sendiri dan penghargaan diri orang lain. Nah, yang kelima itu ada kebutuhan mengaktualisasi diri. Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri tingkatan tertinggi dari hierarki Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini baru bisa dicapai jika 4 kebutuhan sebelumnya telah dipenuhi. Aktualisasi diri ini adalah pemenuhan potensi dari dirinya sendiri seperti cita-cita, kematangan mental, keinginan, dan lain sebagainya. Maslow menjelaskan bahwa aktualisasi diri ini adalah kebutuhan individu untuk menentukan keinginan mereka sendiri. Nah, kita masuk contoh penerapan teori hierarki kebutuhan pada judul novel yang berjudul Pesantren Impian. Kebutuhan fisiologis yang terpenuhi dalam pesantren impian meliputi kebutuhan makan, sandang, dan tidur. Selanjutnya, kebutuhan rasa aman dalam novel terpenuhi di pesantren impian terlihat dari penjagaannya yang ketat dan pada malam harinya. Pintu gerbang dari kamar diharuskan untuk dikunci pada malam hari dan ronda malam dilakukan oleh santri putra.
Tingkatan kebutuhan selanjutnya yaitu dimiliki dan memiliki. Dalam novel Pesantren Impian tersirat keadaan yang tergambarkan sangat erat hubungan kekeluargaannya melalui persahabatan. Tingkatan di atas, kebutuhan memiliki dan memiliki adalah kebutuhan harga diri. Cerita dalam novel Pesantren Impian juga memenuhi kebutuhan ini melalui pernikahan antara tokoh si gadis dengan ustadz dalam Pesantren Impian menjadi salah satu bukti adanya pemenuhan kebutuhan akan rasa harga diri. Tingkatan tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini juga terlihat dalam cerita dalam novel seperti tokoh yang dapat menerima diri sendiri, melihat realitas secara efisien merupakan contoh seorang telah teraktualisasi diri. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow. Semoga bermanfaat ya.